Vonger. Sepeda Vonger asli. Nah, lukisan ini kalau kita di depan lukisan, matanya lihat ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita mau kemana nih? Mau kemana ya? Mau hunting. Hunting apa? Hunting apa sayang? Itulah bos kecil lagi bobok bos kecilnya. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan atau explore ke sebuah tempat bersejarah di kota Palembang. Wow, amazing. Ya, mau tahu tempatnya di mana? Ikutin kita. Ikutin kita terus. Oke, kita jalan dulu. Ayo. Oke guys, nah sekarang kita sudah sampai di tempat bersejarah di kota Palembang. Nah, ini di Museum Akagani guys. Jadi beliau itu kan Dokter Akagani itu kuliahnya semasa kuliah di Belanda sama di Jerman, menghabiskan waktunya masa mudanya di kedua negara tersebut. Tapi beliau melanjutkan kedokterannya di Sofia. Di Sofia? Ya, di Jakarta. Beliau bapak ibunya seorang guru merantau menjadi guru di Sugirawas Oki. Oh, Sugirawas Oki. Beliau melanjutkan sekolah ke Jakarta sampai selesai. Tapi berapa bagian juga beliau juga sekolah juga di Jerman dan di Belanda untuk menamatkan sekolah kedokteran. Biografi Maijen Purnawirawan Dr. Akagani atau Adnan Kapau Gani, lahir di Pelambayan, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Beliau terlahir sebagai putra Minang, ayahnya bernama Abdul Gani dan ibunya bernama Rabayah. Lahir dari keluarga yang berpendidikan, Akagani dari kecil sangat sadar pentingnya pendidikan. Untuk biaya perawatannya sendiri dari pribadi atau pemerintah nih Pak? Dari keluarga. Oh, untuk belum ada bantuan dari pemerintah. Oh, gitu Pak ya. Oke. Nah, kalau ini bangunan ini dulunya rumah Bapak Akagani atau memang rumah Dokter Akagani asli? Belum dipugar Pak ya? Oh, bangunnya tahun berapa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak, di 68. Oh, sampai sekarang belum dipugar Pak ya, masih asli. Oke. Ini barang-barangnya masih asli peninggalan Bapak Akagani. Oh, ini alat kedokterannya Pak ya. Oke. Zie de maan schijnt door de bomen. Koran Berita Indonesia di tahun 27 Agustus 1953, 17 Zulhijjah 1372. Van ver ben ik hier gekomen, buat melihat si jantung hati flikmasin kapal udara
pusing dengar suara. Ini foto Bapak Soekarno memperkenalkan RA Mastura dengan para hadirin. RA Mastura ini siapa Pak? Istri, oh istri Bapak Akagani. Memperkenalkan dengan Bung Oh, RA Mastura menyambut kedatangan Ibu Fatmawati pada acara bazar. Dr. Akagani memperkenalkan istrinya RA Mastura dengan Bung Karno yang didampingi Menteri Penerangan Arno Monemutu. Ini RA Mastura selesai latihan Suswati Kodam 4 Sriwijaya ketiga dari kiri. Oh, jadi istri Bapak Akagani ini juga pahlawan guys, pejuang. Lanjut di sisi lainnya, di sini ada foto lagi guys. Nah ini Bapak Akagani. Selesai akan nikah dengan RA Mastura dengan Dr. Akagani guys. Di tahun 52 mereka nikah guys, 15 September. Kita belum lahir guys. Kalau Ibu Mastura sendiri itu profesinya sebagai apa Ibu? Dia dulu seorang perawat, jadi pertemunya di rumah sakit Pertamina. Di rumah sakit Pertamina. Oh gitu. Tapi sebagai pejuang juga atau? Beliau adalah dapur umum, terus PMI, terus dia Sokawati juga, dia kan jadi dia juga mengikuti Pradiksar, mengikuti pelatihan militer. Nah ini Ibu RA Mastura membacakan sikat bersama. Siapa ini? Ini Ibu RA Mastura ini nih. Anaknya. Oke, di sini hampir dominan koleksi museum ini foto nih guys. Ini Ibu RA Mastura dengan Bapak Soeharto. Dari bangunan tadi ini 1952. 1952 bangunan ini Pak ya? 68 itu meninggalnya. Oh 68 meninggalnya. Oh. 52. Pak kalau di sini pengunjungnya di hari apa yang ramai Pak? Senin. Senin. Untuk bukanya Minggu. Buka setiap hari ini Pak. Dari jam 8 sampai dengan jam 4. Oh, jam 4 sore. Untuk biaya masuk untuk wisatawan lokal Rp2.000. Kalau asing 15.000 sekali kunjung per orang Pak ya. Oke. Oke Pak, kami lihat lagi. Pernah dapat muri di Perdana Menteri pertama dari TNI. Oh, Bapak Akagani ini. Oh. Menteri Perhubungan, tapi dia sempat jadi gubernur juga. Iya, gubernur pertama Sumatera Selatan. Gubernur pertama militer Sumatera Selatan, Pak. Terus nama rumah sakit TNI Benteng itu diberikan nama beliau. Ya, itu adalah salah satu penghargaan TNI kepada beliau karena setiap rumah sakit di seluruh Indonesia harus ada nama tokoh atau pahlawan atau tokoh yang membesarkan nama TNI, mengharumkan nama TNI. Jadi beliau adalah salah satu. Itu pada tahun 1972 oleh Bapak Panglima Harun Suwardi Badasari. Harun Suwardi. Iya. Oh, gitu. Selain diberikan ke nama rumah sakit, tapi beliau juga pernah jadi gubernur pertama. Presiden pertama, gubernur pertama Sumatera Selatan, Dr. Akagani. Wakil Perdana Menteri Militer pertama. Jadi beliau dapat rekor murinya karena beliau Wakil Perdana Menteri pertama sipil. Sipil. Yang menjadi
itu dapat rekor murinya di situ. Oh gitu. Untuk jadi gubernurnya waktu itu sempat berapa periode atau berapa tahun Bu? 1 periode. 1 periode. Beliau adalah gubernur militer 4 daerah Sumatera Selatan, jadi Jambi, Bengkulu, Lampung, Palembang. Jambi, Bengkulu, Lampung, Palembang. Jadi sebenarnya dia itu kalau orang bilang kalau beliau adalah Jenderal Sudirman kedua Sumatera Selatan karena perjuangan beliau kan gerilya. Jadi bukan hanya di tempat. Walaupun basicnya beliau dokter. Nah, ilmu militernya juga menguasai. Ya, karena dokter itu mungkin cuman masa akhir hayatnya pensiun baru dia full praktek dokter. Oh, setelah pensiun dari TNI, wakil Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Kemakmuran, beliau ada berapa kali jabatan menteri, wakil Perdana Menteri. Terakhir beliau mau jadi duta besar di Amerika, beliau tidak mau. Gubernur di Papua beliau tidak mau, tapi beliau pilih ke Palembang. Beliau adalah ini loh, yang menyanyikan lagu Indonesia pertama di Havana, Kuba, PBB. Ya, terus mengibarkan bendera merah putih waktu perundingan memperebutkan Irian Barat. Oh, Bapak Dr. Akagani. Iya. Gitu. Jadi ada perundingan di Garjati tentang Belanda dengan Indonesia untuk perdamaian di Garjati. Ini peralatan kerja beliau, telepon, mesin tiknya ini mereknya Royal, kan guys, Royal. Yang mesin tik yang selalu dibawa-bawa dipakai selama gerilya orang di daerah Lebong Tandai Bengkulu untuk mengeluarkan keputusan Gubernur Militer Akagani 4850. Ini alat komunikasi radio. Melalui alat inilah Gubernur Militer Akagani menginstruksikan perintah komando kepada komandan dan tentara di lapangan perang antara tahun 48-50. Untuk merek radionya ini nasional, mereknya nasional. Mereknya nasional. Di sebelahnya juga ada alat komunikasi radio, guys. Nah, ini peralatan militer beliau. Dari topi, nah ini topinya kulit ini guys, terbuat dari kulit, dompetnya kulit, teropongnya, nih teropongnya dari kulit. Ini cangklong beliau, nah ini cangklongnya nih. Sebenarnya Dr. Akagani lebih banyak ke Bengkulu. Jadi gerilya beliau itu dari Bengkulu, Lebong Tandai, Curug, Linggau, baru ke Palembang. Dan beliau adalah salah satu yang memberhentikan perang Hari 5 Malam, perang yang sangat dahsyat yang banyak begitu korban kan. Akhirnya beliau lah datang yang menghentikan strategi beliau untuk mengelabui Belanda pada saat itu. Akhirnya perang 5 Hari 5 Malam berhenti. Karena beliau Dr. Akagani. Ini tongkat komandonya. Nah, ini pedang yang dipakai untuk memotong-motong emas yang oleh Dr. Akagani diberikan kepada komandan militer. Wah, ini pedangnya ini guys. Itu kacamatanya, itu cap stempelnya. Ini topi Feodora beliau. Keren banget guys. Ini ada lagi. Ini souvenir dan ini sepeda asli punya Bapak Akagani nih Pak, asli nih Pak. Sepedanya Fonger
sepeda Vonger asli. Nah, ini masih utuh. Sepeda Vonger asli. Iya, sepeda. Yuk, sekarang setraan. Kamu lihat aja. Sepeda Vonger asli. Nah, ini pintunya juga masih asli. Model slide, pintu slide door. Kamar kawal semua. Oh, kalau di sini apa nih, Pak? Kamar. Sini kamar. Nah, ini bagian ruangan tengah. Kalau di situ kita maju lagi. Ini ruangan depan. Nah, untuk ruangan depan, sini guys. Nah, ini ada lukisan yang unik nih guys. Jadi ini bukan Akagani tapi Soekarno. Tapi lukisan ini kalau kita di depan lukisan matanya lihat ke kita. Kalau kita geser ke kanan masih tetap ngeliatin kita guys, matanya guys. Jadi matanya ini ngikutin gerak kita. Jadi hidup. Mistik juga ya guys. Tuh tulisannya lukisan Bung Karno terasa hidup apabila Anda berada di samping kiri atau kanan dan bawah, maka matanya akan melotot melihat Anda. Ini lukisan yang melambangkan negara-negara ASEAN. Salah satunya ini ada harimau, banteng, naga, banteng putih, gajah. Ini meja kerja Ibu R.A. Mastura Akagani. Ini meja kerja Ibu Mastura. Ini Jatim Pak ya? Iya. Jati lama Pak ya? Ada aslinya dari ini kesajian. Iya. Ini masih ada foto-foto yang Iya. tercecer ini. Banyak ya foto-foto. Ya, foto ini cetakan baru ini Pak ya? Ini ya. Ini seperti foto ini kan tidak terawat foto ini. Nggak terawat. Belakang ini. Pers Sriwijaya. Pers Sriwijaya jangan. Pertama kali pembelian pesawat Garuda, Pembelian pesawat Garuda. perhubungan, Menteri Perhubungan dia kan. Oh, Menteri Perhubungan. Ini tulisan asli Pak, tulisan lama Pak. Ibu ya. Tulisan ibu. Ini Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan. Lagi mohon doa restu karena saudara mau kawin dengan orang wanita yang bersama saya menghendaki ada kembali di rumah. Ini sepertinya surat ini Pak ini. Jadi kertas ini pernah ketemu. Hmm. Jadi ibu itu pengen kalau sebelumnya bikin musola. Jadi Bikin kita musola. bikinkan masjid gitu. Oh, masjid Nah, maka kita Masjid kasih Al-Ghani Al-Ghani. itu wakaf dari keluarga. dari keluarga. Itu penghargaan murid. Ini berkas berharga nih Pak. Iya. Meja kerja R.A. Mastura Akagani. Nah, ini meja kerja Bapak Akagani ini guys. Itu penghargaan murid. Iya. Ini lemari asli semua nih, Pak. Asli Pak ya. Masih jati asli ini ya.
Jadi sistemnya ini Bu. De Praktik der Ziekverleiding door medis. Oh, medis ya. Buku medis. Holland for has guys. Wah, ini bukunya masih bahasa Belanda guys, lambangnya juga negara Belanda ini. Achtung Asian Market, ini kayak sepertinya buku baru atau lama ini. Kalau buku-buku ini banyak Belanda, banyak Mesir, karena dokter ya. Karena dokter ya. Dokter, militer, lengkap lah, bintang film. Bapak, bintang film sempat. Asmara Murni. Oh, film Asmara Murni Pak ya? Iya, di mana? Ini. Oh ini main film Asmara Murni. Iya. Dokter Aga ini banyak berjuang di ini Bengkulu, Jambi, daerah Sumatera lah. Daerah Sumatera. Lampung ya. Oh. Tapi asli Sumatera Barat. Pak? Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat. Kemarin ada dari apa koran nyingok di Google ada peresmian rumah asli orang tuanya di Padang. Oh di Padang. Yang di Pugar. Oh di Pugar. Diperbaiki oleh pemerintah setempat dari Sumatera Selatan. Ada Sumatera Barat. Oh. Nah kalau di Palembang ini sendiri Pak, keluarga Bapak Aga Gani ini masih ada? Kalau keluarga Aga ini kan dia nggak punya anak. Oh nggak punya anak Bapak Aga Gani ini? Cuman ada ponak-ponakan saya, salah satu ponakan dari ibu. Oh ponakan dari ibu. Iya. Oh dari ibu Mas Tura. Ya, Mas Aga Gani. Oh. Iya. Berapa tahun nikah? Dari 52 dia nikah. Nah ini beliau wafat ini. Iya. Katanya ini. 68, nomor 63. Nah, almarhum Dr. Gani menghembuskan nafasnya terakhir pada Senin 23 Desember 1998 dalam usia 63 tahun. Jenazah disemayamkan di tempat ini. Oh, di rumah ini. Iya. Di ruangan ini tempat ini. Rumah Pak? Nah, di ruangan ini mayat beliau. Nah ini Jenazah mayat. Jenazah beliau ya. Beliau wafat itu sebagai Dokter umum. dokter umum. Tapi dokter umum dulu kan spesialisasinya banyak, jadi dia bisa deteksi obat, deteksi penyakit yang lain gitu kan. Kalau sekarang kan bermacam-macam spesialis, tapi kalau dulu dokter kayaknya semua dipelajari penyakit, seluruh penyakit. Jadi pernah ada satu anak Pak Bambang Utoyo cerita kepada saya, aduh Dokter Aga Gani itu hebat sekali ya, karena kakak saya, ibu saya mau melahirkan, Dokter Aga Gani yang bantu. Oh gitu, Bambang Utoyo. Iya, Bapak. Apa Mbak Tari apa siapa, pokoknya mbaknya Mbak Toni kan. Oh gitu. ini kan rumah dulu depan tuh begitu. Nah ini jenazah beliau. Senin 23 Desember 1998 jam 1 Gani menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jasad sedang disemayamkan di rumah duka sekarang museum. Atas bawah Imam. Nih foto-fotonya sangat banyak di sini guys. Jadi kalau mau dilihat satu-satu, mau direview satu-satu itu nggak bisa guys. Jadi kita lihat sekali saja ya. Foto medis beliau. Ini kain-kain peninggalan. Ibu Mas Tura. Ini
super yang dipakai untuk keluar kota dalam waktu yang tidak lama. Jadi kalau mau keluar kota dengan waktu yang tidak lama pakai kopernya ini kecil guys. Mungkin dengan waktu yang lama dengan waktu yang lama pakai ini. Kopernya cukup besar. Ini tas rotan yang dipakai untuk tempat alat-alat kedokteran. Ini masih koleksi buku lagi, dan lagi-lagi di sini ada pintu. Jadi pintunya ini ada dua nih Pak, ini rumahnya. Satu itu yang belakang lukisan itu. Oh, belakang lukisan. Kalau ini tembusnya kemana Pak? Ke sini juga sama. Ke ruangan sini. Iya, teras. Oh, teras di sini Pak. Lemari pakaian. Zaman dulu kan tinggi banget. Iya. Ini full kayu semua nih guys. Lemari pakaian ini. Gak bisa dibuka tapi ini Pak ya? Bisa. Cuman enggak ada pakaiannya enggak ada. Oh, kosong. Kosong. Oh, jadi tempat arsip-arsip Iya. buku-buku beliau. Salah satunya ini kursus kostum menjahit. Rangkayo Nursia Sajur. Yang bayar listrik ini siapa Pak? Kita Berapa tuh daerah? Berapa Pak? Beliau rajin ngaji juga guys. Tuh. Indis Arsip 1849 1850. ada itu kan ada sumbangan keluarga. Bapak tinggalnya? Hah? Tinggalnya Bapak? Di belakangnya. Iya. Oh, pintunya. Jadi kayu tadi itu asli tebel, jati. Rumah terhadap sini. Jati tebel ini guys. Kalau bangun komplek dengan sana. Kalau ini baju Bapak Akagani atau Ini punya keluarga apa? Aswari, mantan Bupati Lahat. Bupati Lahat. Oh, di Sumbangan taruh sini. Iya, Letnan 1 Amir Hamzah, Manggul. Amir Hamzah. Oh, ditaruh sini bukan baju Bapak Akagani Pak ya? Kalau baju-baju Bapak Akagani banyak habis sudah hilang Pak. Simpen ada. Harus simpan. Tetapi ini kayaknya bendera Jepang ini. Iya. Jadi milik almarhum Letnan 1 Amir Hamzah, Manggul, topi wajah, topi Jepang, kaos tangan, tanda pangkat Letnan 1, baju meja militer 5. Ini masih Jepang. Iya, punya dia. Ini kan kena mortir meninggal ya. Bapak ini Iya, Amir Hamzah. iya. Oh, Bapak Amir Hamzah ini kena mortir. 2 lubang pecahan mortir. 1946. 1946. Oh gitu. Oh, ini tanda lengannya ini. Lahat. Oh, Lahat. Lahat Ini Bapak ini? Sumatera Selatan. Ini punya baju orang tuanya Bapak Bupati Lahat Aswari Rifai. Aswari Rifai. Masih apa? Keluarganya lah, kakeknya Pak. Kakeknya. Tapi tentara Jepang. No mortir. Yang sering ada di film-film. Ini lagi-lagi koleksi buku. Jadi beliau ini sehari-harinya nih membaca buku guys. Koleksi buku ya. Dari
Die Homosexualität des Menschen und des Weibes von der Magnus. Setiap buku ini, Han jangan dipegang, Ren. Bu, jangan dipegang, saudara Han, jangan pegang. Han. Nih, Handbuch der Gesmanen Sexualis. $19.20 guys bukunya. Tua sekali guys. Ini buku berharga semua di sini guys. Diary books. Al-Quran. Beliau ini suka ngaji juga guys. Nah, mesin jahit Singer punya Ibu Mastura. Ini mesin jahit Singer juga yang engkol ini guys. Mesin jahit Singer engkol. Sini berapa nih? Fotografi album. Kita lihat. Guys, ini lukisan. Kalau ini pintu apa nih Pak? Pintu utama. Oh, ada ini. Sebelum ada tirai-tirai ini. Oh, jadi ini pintu utama ini. Oh, ini terasnya, ini teras. Teras. Untuk yang baru itu cuma trali ini? Ya, trali. Oh, yang baru cuma trali, ini masih asli. Mobil. Ini mobil dinas beliau, Ya. Jeep Willys. Guys. Tuh, Jeep Willys. Mobil operasional Bapak Akagani. Kami mengucapkan terima kasih Bu atas jamuannya di Terima Museum kasih sudah Akagani datang. ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin ada pesan-pesan Bu untuk generasi kedepannya untuk sejarah Indonesia atau pahlawan, bahwa di Palembang ini juga ada pahlawan besar. Benar, sayang sekali bahwa Dr. Akagani lebih terkenal di daerah lain ya, Di daerah di lain. Bengkulu, Padang, dan Jakarta dan di kota-kota lain. Tapi saya berharap pemerintah lebih memperhatikan, terutama gubernur dan wali kota, bahwa Dr. Akagani adalah betul-betul berjuang Sumatera Selatan dan memperbaikan nama baik dari internasional, nasional, dan Sumatera Selatan. Tapi saya juga berterima kasih kepada museum-museum negeri yang selalu senantiasa memberi bantuan dan arahan kepada kami dalam bentuk arahan beliau, pameran bersama dari Museum Bangsa Putra Dewa dan Museum Negeri Museum Taman Badarudin. Mereka selalu support. Gitu. Nah ini Ya. kabarnya akan ada event Bu, habis. Ya, baru Belum rencana kami akan mengadakan pameran bersama dengan Museum Bala Putra Dewa. Jadi mungkin setelah berlokasi di sini. ya, karena mungkin untuk lebih memperkenalkan Museum Dr. Akagani kepada masyarakat dan hal yang lain. Jangan cuma taunya Dr. Akagani itu nama rumah sakit Bu ya. Iya. Tapi ternyata di Kota Palembang ini ada rumah pribadi beliau. Iya, Di Jalan betul. Mangkunegara. Ah. Nah, jadi cukup sekian ya guys review atau explore kita di Museum Akagani ini. Kalau masih ada yang ingin kalian lihat, bisa ditambahin di kolom komentar. Nanti kita datengin lagi guys ke Museum Akaganinya ini. Itu. Ya, terima kasih juga buat Bapak Surawijaya atas jamuannya Pak. Nah, terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.